Tiga pria terkunci di dalam sebuah penjara beton. Alat untuk melarikan diri sangat terbatas. George memilih menggali dengan sebuah sendok kecil, Michael mencoba mengikis jeruji dengan kikir kuku, sementara David berencana mengubah cangkir tehnya menjadi senjata, membuat terowongan demi kebebasan. Aturannya sederhana, siapa yang lebih dulu keluar, akan mendapatkan hadiah $10.000, tapi yang terakhir justru akan menerima hukuman. Untungnya beton belum sepenuhnya mengeras, jadi masih bisa digali dengan tenaga ekstra. Tapi, benarkah sebuah kikir kuku bisa menggerus batang besi? Nyatanya, bukannya jeruji yang terkikis, malah kikir kuku Michael yang tumpul. Putus asa, ia menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Penjaga yang berjaga di pintu sangat ketat, sulit sekali menyelundupkan alat. Namun, temannya menemukan cara licik, menempelkan alat pada sebuah balon. Anehnya, trik itu berhasil menipu penjaga. Michael kembali mencoba, sementara 1 jam kemudian tanah di bawah David sudah penuh galian, meski tak beraturan. Michael baru berhasil mengikis ket luar jeruji, George hanya mendapat lubang kecil, dan sendok satu-satunya patah. Untung, teman di luar segera datang dengan alasan mengantarkan pakaian. Walau sendoknya sempat ketahuan, ternyata mereka menyembunyikan satu lagi di balik dasi. George kembali menggali dengan semangat. Michael kembali kehabisan alat. Ia meminta bantuan lagi, kali ini temannya menyelundupkan setumpuk kikir kuku lewat sepatu. Harusnya ini cukup, pikirnya. Tapi 2 jam kemudian, lubang George sudah cukup besar untuk 1 kaki, sementara jeruji Michael hanya lecet di luar, tak tahu seberapa tebal aslinya. David yang kelaparan berhenti menggali. Penjaga yang iba memberinya sepotong roti. Setelah kenyang, ia kembali menggali. 3 jam kemudian, lubang George sudah bisa dimasuki sebagian tubuhnya. Michael mencoba 2 kikir, 3 kikir, bahkan 5 sekaligus, tetap gagal. Sementara itu, David menemukan sebuah botol anggur tua terkubur di dalam tanah. Bau menyengat langsung menyeruak. Mereka semua masih dengan alat sederhana. Sendok, kikir, cangkir, benarkah itu cukup untuk lolos dari penjara beton ini? Malam hampir tiba. George mencoba keluar, tapi pinggulnya tersangkut. Ia melepas pakaiannya, memaksa tubuhnya menyusup perlahan. Lubang sempit itu hampir membuatnya terjebak, tapi ia tak menyerah. Sedikit demi sedikit, akhirnya ia berhasil keluar. George mendapatkan kebebasan, hadiah uang, dan tentu saja tempat tidur nyaman untuk malam itu. Michael dan David harus bertahan semalaman di sel, menunggu hari baru. Keesokan paginya, David sudah menggali hingga menembus bawah dinding. Tinggal sedikit lagi untuk keluar. Michael, sebaliknya, mulai kehilangan harapan. Namun, temannya datang membawa sebuah karung. Penjaga hanya melihatnya berisi barang usang penuh jamur, tak sadar di dalamnya tersembunyi alat penting. Sebuah obeng besi tumpul yang tajam ujungnya. Kekuatan obeng itu jauh melampaui 100 kikir kuku. Baru beberapa kali digesek, batang besi sudah mulai tergores. Semangat Michael kembali menyala. Di sisi lain, David berjuang menggali ke atas, tubuhnya terhimpit sempit, membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Jeruji yang digosok Michael semakin cekung, dan akhirnya setelah 2 jam penuh, besi itu patah. Ia keluar dengan langkah ringan, penuh kemenangan. David pun berhasil membuka jalurnya dan merangkak keluar dari terowongan. Sayangnya, ia tetap terlambat 1 langkah. Hadiah kebebasan sudah jatuh ke tangan Michael. Sedangkan David, meski nyaris berhasil, harus menerima hukuman yang menanti.